Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan mengenai historiografi Indonesia yang menyangkut historiografi tradisional. Selama ini orang melihat bahwa karya-karya nenek moyang kita itu sering dianggap sebagai karya yang belum selesai, karya yang dingin, karya yang bukan karya sejarah. Nah, hal itu terjadi karena selama ini ya karya-karya historiografi tradisional, khususnya karya Babat di Jawa ini dipandang sebagai karya sastra, sehingga karena berada pada manuskrip, maka karya Babat itu dijadikan objek penelitian filologi dan juga objek penelitian ilmu sastra. Nah, anggapan ini sepertinya merupakan monopoli yang terjadi pada karya Babat itu. Nah, sehingga orang kemudian selalu berpikiran bahwa Babat adalah bukan karya sejarah, ya. Nah, tetapi dalam perkembangan historiografi tradisional seperti Babat juga sebenarnya tidak statis, ya. Jadi karya-karya itu juga sebenarnya tergolong dinamis, karena di kemudian hari dalam perkembangannya seringkali karya Babat juga ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan itulah yang kemudian menyebabkan karya itu lebih dekat sebagai karya sejarah. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung bahwa karya Babat itu juga ada masa di mana perubahan itu menyebabkan karya sejarah kemudian disebut sebagai pseudo Babat. Jadi pseudo Babat itu suatu istilah yang saya berikan kepada karya itu karena si penulis atau penyalin itu tidak hanya bekerja menyalin karya-karya yang ada sebelumnya, tetapi mereka telah berkreasi karena mereka juga tidak merasa bahwa karya yang disalin itu sudah mencukupi ya kebutuhan pengetahuan yang mereka perlukan. Nah, sehingga mereka kemudian berinisiatif untuk mewawancarai orang-orang tua yang hidup pada zamannya itu, dan kemudian juga menggunakan dokumen-dokumen pribadi milik keluarga. Nah, sehingga karya Babat itu menjadi tidak sama seperti yang disalinnya itu. Nah, dari sini kita memperoleh pengetahuan ya, bahwa karya Babat itu sebenarnya tidak statis seperti yang kita bayangkan. Nah, sebenarnya contoh yang sudah ada itu bisa dilihat dari karya-karya sebelumnya. Jadi misalnya Negara Kertagama adalah karya Kakawin yang kecenderungannya karya Kakawin ini melakukan pemujaan terhadap dewa yang merupakan dewa pribadi dari para Rakawi, para penulis. Nah, kemudian di situ juga ada unsur-unsur mitos ya, terutama dengan dewa-dewa yang terkait dengan keagamaan mereka. Nah, sehingga kemudian kisah-kisahnya juga dibangun dengan dasar mitologi ya, kemudian legenda dan juga dongeng. Nah, sehingga karya Kakawin kecenderungannya adalah merupakan karya yang banyak mengandung mitos ya, legenda dan dongeng serta kisah-kisah supranatural.
Nah, pada perkembangannya kemudian Prapanca itu lebih mendeskripsikan sejarah Majapahit yang sesuai dengan zamannya pada waktu itu, yaitu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Ya. Jadi Prapanca ini adalah seorang pejabat Dharmadiaksa Ring Kasogatan yang sudah pensiun, kemudian menuliskan kakawinnya yang berjudul Desa Warnana. Ya, jadi uraian mengenai desa-desa yang kemudian oleh Brandes diberi judul Negara Kertagama atau Kakawin Negara Kertagama. Jadi Prapanca telah melakukan semacam proses naturalisasi. Jadi naturalisasi itu menyatakan mengenai sejarah Majapahit pada zaman Hayam Wuruk, ya, kemudian disebutkan mengenai ibu kota kerajaan Majapahit, kemudian struktur birokrasinya, kemudian juga yang paling banyak adalah mengenai uraian desa-desa atau daerah-daerah Majapahit sehubungan Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling, ya, Majapahit terutama yang ada di Jawa Timur, sehingga di situ menampakkan, ya, cerita-cerita atau kisah-kisah yang memang ada pada waktu itu. Jadi bukan kisah-kisah supranatural. Nah, tapi biasanya para penulis yang cenderung melakukan proses naturalisasi, jadi naturalisasi itu berarti mengkisahkan, ya, peristiwa-peristiwa itu seperti apa adanya, natural. Artinya unsur mitosnya dikurangi, unsur legendanya dikurangi, dongengnya juga dikurangi, dan juga supranaturalnya juga dikurangi, sehingga bahkan mungkin bisa dikatakan dibersihkan, ya. Nah, sehingga karya Kakawin Negara Kertagama itu bisa disebutkan sebagai karya pseudo kakawin, gitu ya, untuk pada masa zamannya. Jadi kalau dibanding dengan kakawin-kakawin yang ditulis seperti kakawin Ramayana pada zaman abad ke-9, kemudian Arjuna Wiwaha, Gatot Kaca Seraya, kemudian Baratayuda, gitu ya. Ini berbeda sekali, ya. Jadi ini merupakan karya yang sangat langka. Nah, biasanya penulis-penulis yang langka itu memang tidak diteruskan, atau dengan kata lain kita akan sulit mendapatkan penerus dari para penulis kakawin yang menuliskan karyanya secara natural. Jadi naturalisasi tampaknya juga tidak hanya melanda karya-karya kakawin pada zaman Majapahit, ya, tetapi juga pada karya-karya Babat. Jadi karya-karya Babat yang kita temukan di Jawa itu memang terdapat juga fenomena naturalisasi. Artinya orang pada zaman modern ini misalnya kemungkinan telah mengalami kebosanan untuk bercerita mengenai mitos-mitos dan legenda-legenda, serta ada unsur dongengnya dan supranatural. Dan cerita-cerita seperti itu tampaknya tidak bagi mereka bukanlah kisah-kisah yang nyata, ya, tetapi itu merupakan kisah-kisah yang bisa saja orang mengatakan itu kisah-kisah yang ngoyoworo itu. Nah, rupanya kalau kita melihat karya-karya Babat sebelumnya, sebagai contohnya Babat Tanah Jawi, maka Babat Tanah Jawi itu menonjolkan dinasti Mataram sebagai keturunan Nabi Adam dengan
dua jalur silsilah yang sangat mitos, ya, mengandung mitologi. Jadi ada yang disebut sebagai sejarah Panengen, yaitu sejarah yang menggambarkan silsilah dari Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Sis dan keturunan-keturunannya para nabi sampai kepada Nabi Muhammad, ya, kemudian keturunannya, kemudian mereka beralih kepada keturunan, ya, orang-orang Jawa yang kemudian nanti bermuara kepada Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati keturunan para nabi. Jadi jalur Panengen atau sejarah Panengen itu mengarah kepada keturunan para nabi. Nah, kemudian ada juga yang kedua, sejarah Panghiwo, itu silsilah dari Nabi Adam turun kepada Sang Hyang Hesis. Jadi ada Nabi Sis dan Sang Hyang Sis. Nah, Sang Hyang Sis ini menurunkan para dewa. Dari dewa-dewa kemudian ya mengarah juga ada dewa Jawa itu ya. Dewa Jawa itu ada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Guru misalnya. Nah, ini adalah dewa-dewa pribumi Jawa. Ya. Nah, kemudian dari situ turun kepada para tokoh wayang, ya. Jadi wayang Pandawa, ya, jalur Pandawa, kemudian kepada jalur Arjuna. Dari sini kemudian ke Parikesit. Nah, dari Parikesit kemudian kepada raja-raja Kediri, kemudian Pajajaran dan Majapahit, dan bermuara pada Panembahan Senopati. Nah, ini suatu silsilah yang sangat panjang. Nah, sehingga di situ bermunculan tokoh-tokoh mitologi. Dan di situ memang ada semacam pengakuan yang tampaknya dianggap sebagai pernyataan yang berlebih-lebihan. Jadi sangat melebih-lebihkan Wangsa Mataram sebagai keturunan Nabi Adam. Nah, itu adalah babat lama yang bersifat tradisional. Tetapi ketika masyarakat itu memiliki kesadaran untuk menuliskan karya sejarahnya, maka silsilah seperti itu tidak dibutuhkan lagi. Artinya silsilah itu terlalu panjang, silsilah itu terlalu sepertinya mengada-ada, ya, karena kita tidak tahu apakah benar kita itu masih keturunan seperti itu silsilahnya. Nah, sudah barang tentu babat modern kemudian mencari padanan yang lebih dekat, ya, misalnya menggunakan yang paling banyak karya babat itu mengacu kepada Raja Brawijaya dari Majapahit, atau di sisi lain kepada Prabu Siliwangi dari masyarakat Sunda. Jadi silsilah itu acuannya lebih dekat, ya, tidak terlalu jauh, ya, karena kedekatan itulah maka karya-karya babat modern ini tidak menceritakan secara detail mengenai silsilah itu, sehingga gambarannya lebih jelas dan lebih dekat dengan masyarakat pada waktu itu. Jadi ada yang mengacu kepada misalnya Mataram, ada yang mengacu kepada Pajang. Jadi babat-babat modern itu kemudian acuannya lebih dekat, ya, antara Majapahit, Pajang, dan Mataram. Nah, yang di sisi lain tadi ada Prabu Siliwangi dari
Pajajaran. Jadi gambaran silsilah itu acuannya adalah bagi mereka seperti menjadi mungkin, ya. Jadi kalau mengambil terlalu jauh dari silsilah Pangiwo misalnya, itu apa iya apa tidak, ya tidak jelas, ya. Jadi kalau kita kepada Prabu Siliwangi misalnya acuan babat itu, maka kita mendekati, ya, karena situasi sejarahnya secara geografis misalnya lebih dekat kepada Prabu Siliwangi, tapi ada juga yang lebih dekat kepada Brawijaya, atau bahkan kedua-duanya diacu sebagai silsilah. Jadi silsilah ini sebenarnya merupakan silsilah yang dianggap sebagai cikal bakal. Nah, cikal bakal ini penting karena dianggap sebagai padanan nenek moyang yang kemudian dalam karya-karya babat yang lebih modern, hal itu tidak ditambahi dengan narasi yang bersifat supranatural. Jadi biasanya silsilah itu akan dilengkapi dengan narasi. Jadi narasi merupakan salah satu unsur yang menonjol di dalam karya babat karena dia merupakan alat untuk menjelaskan, ya, atau menerangkan atau menghubungkan silsilah yang satu dengan silsilah yang lain. Jadi narasi itu adalah merupakan penjelas bagi silsilah yang ada. Nah, kemudian silsilah itu tampaknya merupakan silsilah yang mendekati tokoh yang dibanggakan oleh suatu keluarga tertentu. Jadi fenomena yang menarik di dalam karya-karya babat, misalnya kalau di Banyumas, maka muncul babat-babat keluarga. Artinya silsilah dari Majapahit itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga kemudian ada penambahan silsilah yang mengarah kepada keluarga tertentu, sehingga kemudian muncul versi-versi keluarga. Nah, silsilah versi-versi keluarga itu jelas lebih masuk akal karena tokoh-tokohnya itu masih hidup atau tokoh-tokohnya masih kita kenal karena dekatnya itu. Nah, sehingga babat-babat modern itu memang acuannya sebenarnya bukan ke masa lampau, tetapi acuannya kepada silsilah masa kini. Nah, sehingga karena ada tokoh yang menonjol, ada tokoh yang mempunyai prestasi, ya, yang tinggi dalam suatu keluarga, maka perlu ditulis mengenai prestasi tokoh itu dikaitkan dengan keluarganya. Tentu saja keluarga yang silsilahnya tidak terlalu panjang. Bahkan ada fenomena yang menunjukkan bahwa mereka tampaknya merasa sangat alergi gitu ya. Misalnya untuk memamerkan keluarganya seperti yang dilakukan misalnya oleh Sumitro Kolopaking Purbanegara. Jadi Sumitro dalam bukunya itu dia tidak pernah menyebut siapa ayahnya, siapa kakeknya, dan siapa buyutnya. Jadi dia bercerita mengenai dirinya sendiri, tetapi tidak mencoba mengagung-agungkan. Artinya Sumitro Kolopaking tidak melakukan legitimasi terhadap dirinya. Dan itulah yang
menarik perhatian, maka bagi orang yang ingin meneliti mengenai tokoh itu, dia harus membaca karya-karya Babat atau silsilah keluarga, supaya kita bisa mengetahui latar belakang dari keluarga Sumitro Kolopaking. Dan tampaknya untuk babat-babat di daerah Banyumas, apa yang disebut sebagai karya pseudo babat itu memang dirintis oleh Patih Wiryatmaja. Jadi Patih Wiryatmaja pada penghujung abad yang ke-20, itu tahun 1898, dia menulis karya babat Banyumas dengan mengurangi unsur-unsur mitologis, legendaris, dan juga dongeng. Dan apa yang dinarasikan oleh Patih Wiryatmaja itu merupakan karya yang bebas dari cerita-cerita yang bersifat supranatural. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh Wiryatmaja sebagai perintis pseudo babat pada masanya ini merupakan juga perintis juga sebagai dalam dunia perbankan. Jadi Wiryatmaja ini merupakan perintis di bidang perekonomian, ya, perbankan, karena dia merupakan perintis yang melahirkan Bank Perkreditan Rakyat di Purwokerto yang di kemudian hari menjadi Bank Rakyat Indonesia. Jadi memang keperintisan Patih Wiryatmaja ini sangat menonjol di bidang, ya, perbankan dan juga dalam bidang karya babat. Nah, karya babatnya ini kemudian tidak hanya melulu bercerita mengenai karya babat yang sudah ada, tetapi beliau juga kelihatannya melakukan banyak wawancara dengan tokoh-tokoh atau orang-orang tua yang dikenalnya pada zamannya itu, dan jika dia menggunakan catatan-catatan yang diwariskan oleh orang-orang tuanya, termasuk orang tuanya itu. Nah, sehingga babat Wiryatmaja ini kalau dianalisis tidak masuk kategori belles lettres atau belletri, tetapi merupakan karya yang memang diubah dari tembang ke gancaran. Nah, seperti kita ketahui, karya babat dalam bentuk tembang itu seringkali memang lebih bersifat legitimasi. Tetapi karya Patih Wiryatmaja sama sekali bukan dimaksudkan untuk karya legitimasi, karena Patih Wiryatmaja menulis karya babatnya itu kecenderungannya adalah karena dia menjawab, ya, pertanyaan dari seorang pejabat asisten residen Purwokerto pada waktunya itu, yaitu WBD De Wolf van Westerhout. Jadi Westerhout itu bertanya, mengapa ada peristiwa yang aneh telah terjadi di Purwokerto, yaitu Bupati Adipati Mertadirja ketiga dipindahkan ke Purwokerto, sementara keturunan, ya, Cakra Negara dari Banyumas dipindahkan ke Purwokerto. Jadi terjadi semacam perpindahan yang terbalik, gitu ya. Jadi terjadi yang dari Purwokerto pindah ke Banyumas, yang dari Banyumas pindah ke Purwokerto. Nah, menurut pandangan Westerhout, ya, mengatakan bahwa hal itu peristiwa yang aneh.
Sehingga pertanyaan yang berbau historis tentu saja akan dijawab dengan historis pula. Sehingga kita akan sia-sia mencari itu ya, faktor-faktor atau unsur-unsur mitologi, legenda dan dongeng di dalam karya itu. Nah, sehingga ini merupakan suatu penelitian kelanjutan ya dari disertasi saya mengenai Babad Wiryatmaja yang sebenarnya ada kecenderungan lebih berbau sejarah daripada babat. Jadi istilah babat Banyumas yang dipakai oleh Pati Wiryatmaja itu merupakan suatu bentuk untuk menutupi dirinya ya, bahwa masih mengaku sebagai karya babat karena memang Patih Wiryatmaja ini bukan orang yang pernah belajar secara akademis ya, tentang ilmu sejarah. Jadi dia hanya menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Nah, tentu saja tujuannya hanya untuk menjawab pertanyaan dari De Wolf van Westerhout ketika dia menanyakan suatu fenomena yang dia pandang aneh. Jadi penamaan babat oleh Pati Wiryatmaja ini sebenarnya karena dia mungkin juga tidak percaya diri bahwa karyanya itu merupakan karya sejarah, sehingga dikatakan sebagai pseudo babat, artinya babat yang semu atau babat yang pura-pura. Tapi sebenarnya itu merupakan karya sejarah. Nah, sehingga selama ini kalau kita mengamati dari penelitian babat misalnya, orang seringkali ya terutama sejarawan Indonesia ini kelihatannya alergi ya terhadap karya babat. Karena babat itu wah ini banyak cerita mitosnya, banyak cerita legendanya, ada unsur dongengnya, sifatnya supranatural, dan hal ini menyebabkan sejarawan itu kemudian menyingkir dari area babat. Ya, artinya babat dipersilahkan untuk dimonopoli oleh para peneliti sastra dan juga para peneliti filologi. Nah, sejarawan Indonesia memang sudah termakan oleh cekokan para sejarawan Belanda yang mengatakan bahwa karya babat itu tidak memiliki arti sama sekali, tidak mempunyai arti historis. Karya itu hanya karya yang mungkin dianggap sebagai cerita omong kosong, ya, cerita dongengan saja. Nah, sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kalau seandainya masyarakat sejarawan Indonesia tidak mempedulikan karya babat, maka kita kemudian akan kehilangan sumber sejarah itu. Jadi sebenarnya babat yang disebut sebagai pseudo babat itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai penelitian sejarah, ya, baik itu konvensional maupun kontemporer. Nah, di sini kita melihat bahwa karya babat itu bisa dimanfaatkan untuk penelitian yang bersifat areanya itu intelektual, jadi area pemikiran, jadi historiografi yang bermain di kawasan pemikiran sehingga ada sejarah intelektual. Kemudian kita juga memperhatikan faktor karakter, ya, maka kita bisa meneliti sejarah mentalitas. Dan selanjutnya kita juga bisa meneliti sejarah ide-ide. Jadi kita bisa mengamati ide-ide apakah yang hidup pada masa nenek moyang kita itu yang kemudian tercurah pada karya babat. Nah, sehingga sebenarnya babat
terutama pseudobabat, itu bisa dimanfaatkan untuk penelitian yang bersifat ya, konvensional, jadi menulis sejarah dengan datanya, karena di situ ada sumber lisan, ada dokumen, ya, tetapi ditulis oleh bukan orang yang pernah mendapatkan pendidikan sejarah secara akademik, ya. Jadi kita melihat bahwa wajar saja kalau karya babat itu dianggap tidak bermutu, karena yang menulis nenek moyang kita itu belum pernah bersekolah di Fakultas Sastra, tidak pernah kuliah di FIB, ya, Fakultas Ilmu Budaya itu, ya. Jadi seperti Prapanca itu kan tidak pernah kuliah gitu kan, ya. Jadi kalau dia menulis karya itu sifatnya natural, gitu. Itu sebenarnya merupakan suatu hal yang perlu dicontoh dan menjadi sesuatu yang perlu diakui sebagai karya sejarah. Jadi karya pseudobabat itu harus diterima sebagai karya yang bisa dipakai sebagai sumber sejarah. Karena bagaimanapun juga kalau masyarakat Indonesia mengabaikan sumber babat itu, maka sebenarnya dia telah hilang, ya, identitasnya. Jadi identitas kelokalannya, identitas nenek moyangnya, dan juga identitas sukunya maupun bangsanya, sehingga kita hidup di tengah-tengah kegersangan kebudayaan. Jadi sebenarnya karya-karya babat itu bisa mengarah atau mengembalikan sejarawan Indonesia untuk menyadari bahwa nenek moyangnya itu mempunyai sumbangan yang besar bagi bangsanya pada masa lampau, yang kemudian akan menjadikan sejarawan Indonesia akan sadar terhadap pribadi dan juga terutama kepribadian bangsa yang sudah menjadi semacam local genius, ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa pseudobabat itu merupakan fenomena di mana orang-orang pada zaman itu telah mengalami kebosanan untuk menyalin peristiwa-peristiwa yang berbau mitologi, legenda, dan dongeng. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.